Ketika manusia bertambah, konsumsi pasti bertambah, emisi pasti bertambah. Semua ditanggung oleh ekosistem. Kembali lagi di rubrik Pro Kontra bareng aku, Mela. Di episode kali ini, aku mau mengulas perdebatan yang mencuat di media sosial beberapa waktu lalu tentang keputusan atau keinginan pasangan yang sudah menikah untuk tidak memiliki anak atau biasa dikenal dengan istilah child free. Isu ini menjadi ramai diperbincangkan setelah adanya tweet yang mengutip sebuah berita yang menjelaskan mengenai biaya yang harus ditanggung untuk membesarkan anak. Nominal biayanya mencapai 3 miliar. Tentunya bagi banyak orang itu bukan jumlah yang sedikit ya. Pemilik akun yang mencuitkan tweet tersebut kemudian bercerita dalam sebuah thread yang cukup panjang tentang mengapa dia dan pasangannya memilih untuk tidak memiliki anak dan bagaimana kehidupan mereka tanpa anak. Nah, sebenarnya kalau kita baca baik-baik dari threadnya itu, sama sekali tidak tampak ada upaya mengkampanyekan pilihan untuk tidak punya anak ataupun menjatuhkan orang-orang yang memilih untuk punya anak. Tapi kenapa ya netizen ramai-ramai menyerang tweet tersebut dengan caci maki? Sedikit banget respon terhadap tweet tersebut yang bisa dibilang sehat dan berbobot. Dari yang sedikit itu, aku ambil beberapa argumen pro dan kontra yang menurutku layak untuk kita diskusikan dan pertimbangkan. Langsung aja simak pembahasannya ya. Aku mulai dari argumen yang pro child free atau pilihan untuk tidak punya anak. Argumen pro yang pertama, adanya keperluan biaya yang cukup besar untuk merawat anak yang bisa jadi mengharuskan pasangan mengorbankan kebahagiaan mereka sendiri. Karena kebutuhan anak harus diprioritaskan. Hidup pernikahan yang tidak bahagia ini bisa berdampak buruk untuk kesehatan mental dan fisik pasangan tersebut. Argumen pro yang kedua, kalau tidak punya kesiapan yang matang, sebaiknya jangan punya anak. Anak layak mendapatkan fasilitas terbaik. Adalah tindakan yang sangat egois jika pasangan memutuskan memiliki anak tanpa persiapan yang matang bagi anaknya kelak. Argumen pro yang terakhir, jadi saat ini dunia sedang mengalami krisis lingkungan yang salah satu akibatnya karena kehidupan manusia hari ini membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Dengan melihat fakta ini, pilihan sejumlah orang untuk tidak punya anak bisa membantu mengurangi tingkat konsumsi sumber daya oleh spesies manusia dan meningkatkan keseimbangan alam. Itu tadi argumen yang pro ya. Selanjutnya argumen dari kubu yang kontra child free. Argumen kontra yang pertama, katanya kebahagiaan itu tidak harus dari segi material. Memiliki anak dan menjadi orang tua itu justru terasa lebih membahagiakan dibanding hanya hidup berdua dengan pasangan yang lama-lama bisa terasa membosankan juga. Argumen kontra yang kedua, katanya setiap anak sudah ditakdirkan dengan rezekinya masing-masing, sehingga pasangan yang ingin memiliki anak tidak perlu cemas. Banyak cerita di mana pasangan atau orang tua yang memiliki penghasilan pas-pasan tetap bisa membesarkan anaknya hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Jadi tenang saja, matematika langit tidak pernah salah. Argumen kontra yang terakhir, jika tidak memiliki anak, siapa yang akan mengurusi dan menjenguk diri kita di saat sakit, di masa tua, bahkan saat mati nanti? Jadi nggak bijak kalau kita milih nggak punya anak, nanti kita nggak punya keluarga yang bisa mengurusi kita. Oke, cukup dalam juga ya argumen netizen ini, yang pro dan yang kontra. Nah oke, jadi yang pro ini aku lihat berangkat dari argumen yang lebih rasional dan berbasis fakta. Sedangkan kubu kontra berangkat dari argumen yang lebih mistis dan emosional. Tapi nggak apa-apa, ayo kita pahami bersama-sama keresahan dari kedua kubu ini.
Karena menurutku beberapa isu yang valid untuk dipertimbangkan adalah kebahagiaan dan well-being dari pasangan dan anak, kesiapan pasangan memiliki anak, serta dampak keputusan hidup kita terhadap orang lain dan ekosistem. Kedua kubu sebetulnya sama-sama memperhatikan kebahagiaan dan well-being dari pasangan. Tapi kubu pro mengkhawatirkan sulitnya mencapai kebahagiaan apabila memiliki anak, karena bisa jadi nanti harus berkorban. Sedangkan kubu kontra melihatnya justru mempunyai anak itu bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Di sini keduanya sama-sama benar, karena secara biologis manusia akan mendapatkan rewards berupa rasa bahagia apabila menurunkan gen-gennya ke generasi berikutnya. Karena tanpa adanya reward seperti ini, mungkin manusia sudah punah ya. Karena kita jadi tidak punya dorongan untuk punya anak. Tapi tanpa persiapan yang matang, kebahagiaan itu bisa jadi kebahagiaan hormonal sementara saja. Setelah itu mungkin akan muncul banyak konflik, komunikasi yang tidak lancar, jadinya sering bertengkar, tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar diri sendiri dan pasangan, terus ditambah lagi kebutuhan anak. Bisa jadi nanti hidupnya dikejar hutang atau menambahkan stres, dan karena tidak merawat diri tadi jadi sakit. Potensi-potensi masalah yang muncul dari punya anak ini ya bisa aja. Nah, ini makanya masuk ke isu kedua soal kesiapan. Punya anak dengan persiapan yang matang itu penting. Dengan begitu, kesejahteraan diri atau well-being dari pasangan dan anak sama-sama terjaga. Kemudian isu yang terakhir, pertimbangan dampak terhadap orang lain dan ekosistem. Pertama, dari urusan konsumsi. Ketika manusia bertambah, konsumsi pasti bertambah, emisi pasti bertambah. Semua ditanggung oleh ekosistem. Tapi kalau populasi manusia tiba-tiba drop, lalu yang tersisa tinggal generasi tua, ini juga bisa jadi masalah besar. Semua aktivitas produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia bisa jadi terganggu. Solusinya adalah hidup efisien, hidup dengan secukupnya. Hari ini manusia masih hidup dengan berlebihan. Akhirnya ketika punya anak, berlebihannya itu jadi berkali-kali lipat. Nah, ini yang harus diubah. Lakukan aktivitas konsumsi dengan rasional. Hitung kebutuhan dengan akurat. Belanja sesuai kebutuhan. Solusi berikutnya, kita bisa bersama-sama berupaya melakukan pengelolaan sumber daya dengan lebih baik. Sampah kita jangan ditumpuk aja. Yang bisa diolah lagi. Perpanjang juga usia penggunaan barang untuk mengurangi sampah. Jangan bolak-balik ganti beli sepatu baru, beli baju bertumpuk-tumpuk, belum ada setahun dibuang-buang lagi. Ini yang membuat limbah kita menjadi berlebihan. Selain itu, ada satu masalah lagi. Gimana kalau anak kita kemudian tumbuh menjadi manusia yang tindakan-tindakannya merugikan pihak lain? Nah, untuk mencegah ini, pasangan kan mesti berusaha menjamin anaknya dapat pendidikan yang berkualitas, yang bisa mendidik anaknya untuk berpikir dengan benar, bisa membaca fakta dengan benar, bisa memperhitungkan risiko dan dampak dari keputusannya dengan benar. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, keberadaan manusia baru tidak akan berbahaya untuk manusia lain dan ekosistem. Tapi itu menurutku, gimana menurut kalian? Coba share di kolom komen ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini, subscribe channel Geolife, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.